Awas hati-hati, setan asalnya iblis yang tidak mau sujud hormat kepada Adam. Quran surah kedua ayat 34. Iblis asalnya dari jin yang sesat. Dan dahsyatnya setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang bisikan nafsu? Yang memberikan hayawan? Setan. Bunuh ya, dia tuh. Begitu kamu bunuh, saya berikan 10 miliar. Dia udah menghayal 10 miliar. Punya mobil baru, padahal mobil belum ada. Punya rumah, padahal rumah belum ada. Belum tentu begitu mau bunuh, diwafatkan oleh Allah. Sedang wafat dalam keadaan membunuh. Nggak dapat apapun yang dihayalkan oleh setan. Makanya ketika Anda menghadirkan hayalan dalam diri, Anda sedang dikuasai oleh setan. Dan dahsyatnya, setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Ini takwa disebutkan 115 kali. Lawannya nafsu disebutkan 115 kali. Yang menguasai, mendorong takwa disebut malaikat disebutkan 88 kali. Yang mendorong nafsu itu setan disebutkan 88 kali. Pembunuhan pertama terjadi karena dorongan oleh setan dibisikkan kepada nafsu. Paham sampai sini? Jadi kalau ada orang sedang tergerak untuk membunuh orang lain, itu artinya dirinya sedang dikuasai oleh setan, sedang bermain dalam dirinya. Awas, setan yang pernah menjebak bapak ibu kita dulu sampai dikeluarkan dari surga. Quran surah kedua ayat 36. Ya, awas hati-hati, setan asalnya iblis yang tidak mau sujud hormat kepada Adam. Quran surah kedua ayat 34. Iblis asalnya dari jin yang sesat, jin yang fasik, yang menyimpang dari ketentuan Allah. Quran surah ke-18 ayat 50. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Jadi inti yang pertama, ya, mohon izin. Jadi penyebab utama kalau ada seseorang terdorong membunuh, maka dia sedang dikuasai oleh apa? Setan. Jadi kesimpulan pertama, setan menggerakkan apanya? Nafsunya. Nah sekarang pertanyaannya, di nafsu ini, apa yang didorong oleh setan supaya orang bisa membunuh? Tadi kan begini, saya akan kasih hayalan, saya akan sesatkan. Nah sekarang ada orang yang disesatkan setan sampai membunuh. Ada orang yang diberikan hayalan oleh setan sampai membunuh. Pertanyaannya, faktor apa saja yang diberikan hayalan oleh setan sehingga seseorang tergerak untuk membunuh? Apa saja detailnya? Masih ada waktu? Sampai jam berapa kita? Hati-hati. Ada kajian lagi setelah ini? DKM mana DKM? Tidak ada kajian? Baik. Baik insya Allah. Nggak apa-apa insya Allah. Sampai jam berapa? Baik insya Allah. Antum sampai jam 11. Saya jam 9 kurang seperempat pulang ya. Ini sudah setengah 9. Jadi saya ambil kurang lebih hanya 11 menit lagi ya. 11 menit. Tanya jawabnya besok. Saya berikan waktu yang sangat luas ba'da subuh. Untuk tanya jawab. Silahkan antum sampaikan. Nanti insya Allah besok akan kita bahas. Khusus besok tidak ada materi. Besok hanya menjawab pertanyaan saja. Besok subuh. Ya. Baik. Sekarang saya selesaikan dulu yang ini. Sudah sini fokus. Lihat sini. Lihat sini. Fokus. Ada 3 hal. Awas, awas. Kita sambil berikan solusi sekalian. Ya, sambil kita berikan solusi sekalian. Ada 3 hal yang menjadikan setan mendorong seseorang untuk tergerak menyakiti orang lain bahkan sambil membunuh. Bahkan sampai membunuh. Hati-hati. Maksud saya, kalau Anda sedang ada di 3 kondisi ini, Anda mesti hati-hati. Karena setan akan mendorong Anda untuk bisa melakukan dosa yang kedua ini. 1. Pertama, setan menggoda seseorang untuk bisa menghabisi nyawa orang lain, memberikan angan-angan dalam perihal kedudukan, jabatan. Awas hati-hati. Kalau antum sedang mendapatkan amanah dari kedudukan dalam satu jabatan, maka ini bisa dimainkan oleh setan untuk mengeksekusi orang lain sampai tingkat dosa yang paling tinggi. Karena takut ada saingan, saingan saya nggak boleh muncul. Sakiti dia. Masih selamat, bunuh dia. Ini yang paling bahaya. Apa dalilnya? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-49. Paling kiri sebelah atas. Kenal Fir'aun? No. Masya Allah. Dari sekian hamba Allah di sini, ini yang kenal Fir'aun. Khair insya Allah.
Firaun berkuasa, kekuasaannya digunakan dengan cara yang zalim, kasar. Kata-katanya kasar, bukan cuma kasar. Kalau sudah berkata kasar, resikonya nyawa, Mas. Saya nggak suka dengan rambutnya nih. Tolong pisahkan kepalanya dari badannya. Jadi bukan nyuruh-nyukur Firaun tuh. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika diutus untuk berdakwah kepada Firaun, pertama kali berdoa kepada Allah supaya hatinya dilapangkan, sehingga kalau dicela, dimaki habis, itu bisa bersabar dengan makian. Maka beliau berdoa kepada Allah, Rabbi syrahli wa yassirli wahlul uqdatan min yafqahu. Rabbi syrahli sadri, Allah lapangkan hati saya supaya kalau dicela saya nggak balas. Sebab kalau kurang sabar berdoa dikabulkan, celaka juga. Ya Allah, saya bosan dengan orang ini, ya Allah, kata-kata yang buruk matiin aja sekarang. Tapi hikmah dakwah tidak akan muncul, ikhtiarnya tidak akan nampak. Itu Firaun. Jadi kata-kata kasar. Jadi kalau ada pemimpin sekarang diamanahi jabatan kata-katanya kasar, sebetulnya dia orang yang sangat terlambat, sudah keduluan sama Firaun. Jangan diikutin, jangan bersaing. Firaun itu kedudukannya lebih hebat, ngaku Tuhan. Anda bayangkan, diabadikan di Quran, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling hebat. Orang sekarang paling banter ngaku nabi. Cek silahkan. Jawa Barat tuh, saya datang sama MUI, di Jawa Barat tuh hampir tiap bulan kemarin itu ada nabi baru. Anda bayangkan. Persoalannya sederhana, setiap ada yang ngaku nabi, ada pengikutnya, itu masalahnya. Kalau cuma ngaku, misalnya ada nabi baru, ada ngaku nabi, itu sudah oleh nabi sudah diprediksi. Kata Nabi, la nabiyya ba'di, tidak akan ada nabi setelah saya. Ya, dalam mafhum mukhalafahnya, Nabi mengatakan kalau ada orang ngaku nabi, sudah sampaikan pada diri Anda, ini nggak benar, tinggalin aja, jangan buang-buang energi. Jadi kalau ada orang ngaku nabi, dia telat, sebetulnya telat. Karena Nabi sudah sampaikan, la nabiyya ba'di, nggak ada nabi setelah saya. Maksudnya kalau ada yang ngaku, tolak aja. Sudah, jangan buang-buang waktu. Dulu sudah ada Musailamah, disebut Musailamah Al-Kadzab. Banyak ngaku. Jadi kalau ada orang sekarang ngaku, sebetulnya telat, terlambat dia. Yang paling heran itu, setiap ada yang ngaku, ada pengikutnya. Itu masalahnya. AM, pelatih bulu tangkis, ngaku nabi, tangkap sama polisi. Tuh, begitu ditangkap, diinterogasi. Kenapa mengaku nabi Anda? Saya ke Bogor, Pak, dapat wahyu. Bayangkan. Orang ke Bogor dapat talas, dia dapat wahyu. Tangkep tuh. Ya, gak mau kalah tuh Bogor, Bandung, tukang cukur, ngaku nabi, ada pengikutnya, tangkep lagi. Jakarta, ibu kota negara, harus lebih elit, malaikat naik dikit. Aku malaikat, LE, minta izin sama gubernur mendaratkan malaikat Jibril di Monas. LE dulu tuh, tangkep polisi, hukum 2 tahun. Polisi kita jangankan teroris, malaikat ditangkep tuh. Luar biasa. Dukung yang begitu tuh. Ya, paham? Jadi jabatan itu ketika diamanahkan, itu akan cenderung melahirkan bisikan setan. Kalau tidak menjadikan penyimpangan hadir dalam jabatan, maka dia akan memberikan bisikan untuk menyingkirkan saingan-saingan yang mungkin bisa menggulingkan ia dari jabatannya. Hati-hati. Ini ujian. Anda dititipkan jabatan. Awas jangan dikira, tapi Ustadz saya kan cuma ketua DKM. Oh, di masjid ada setan masjid. Hati-hati. Tugas pertamanya bukan godain jamaah, godain DKM. Ada 9 jenis setan, 9 jenis setan yang populer. Setan rumah ada, namanya dasim. Begitu masuk Anda tidak ucapkan salam, Anda masuk tidak mengucapkan assalamualaikum, maka ia berkata pada temannya, kita punya tempat menetap di sini. Makanya jangan heran begitu masuk rumah malam-malam gak enak keluar. Biasanya bolak-balik biasa-biasa, malam-malam mau tahajud begitu keluar, hati-hati, baju putih, rambut gondrong, muka jelek, ada di meja makan. Ini kan keluar. Tuh balik lagi. Tuh, dasim. Wudu, baru wudu belum ke masjid, ada setan namanya walhan. Godain orang wudu. Makanya nanti ada orang wudu suka dibuat ragu-ragu, udah wudu belum? Walhan. Hati-hati. Ada setan kantor, ada setan mall, Bu, ada. Itu yang bikin ibu sering kali kepikiran, nyampe rumah masih diingat tas yang di mall. Papa tahu nggak, Pak? Ada tas bagus banget tadi, Pak, di mall. Mama nggak kesempatan beli, Pak. Setan mall ikut ke rumah. Ma, yang penting itu tas fungsinya.
uang ada, dan mengantarkan kita ke akhirat. Papa lebih senang kalau tas yang papa berikan, walaupun sederhana, tapi menjadi saksi cinta kita yang mengantarkan ke surga. Masya Allah. Catat. Oh iya juga Pak ya. Aduh maafkan mama Pak. Insya Allah kita ke surga dengan tas itu Pak. Tapi kalau pakai tas yang di mall juga ke surga juga kok Pak. Itu berarti setannya masih ada. Hati-hati, banyak. Setan masjid ada, godain DKM masjid. Makanya kalau masjid belum jadi, semuanya kompak, semangat. Begitu udah jadi, bisa ribut. Tuh. Jamaahnya males. Ngapain ke masjid? DKM-nya aja ribut. Setan masjid. Banyak. Ganti DKM, jangan yang ini. Ganti datang, ribut. Kajian bisa saling ribut. Ini bisa saling ribut. Ya, saling usir kajian. Saling ini, saling itu. Tuh. Setan masjid. Anda bayangkan. Apalagi kedudukan. Makanya hati-hati. Setiap kedudukan yang melekat pada diri Anda itu ujian untuk membuat kebijakan-kebijakan yang baik. Makanya saya sarankan DKM bikin kebijakan yang baik. RT, nih Pak RT ya, RW. Yang lain-lain teman-teman. Ya Anda itu tidak dituntut dengan hasil. Cuman progres yang dilihat. Begitu diangkat jadi ketua RT, bikin surat pertama kali dari jabatan. Apa isi suratnya? Kami menganjurkan kepada warga yang muslim supaya saat waktu sholat bisa menunaikan sholat di masjid. Khusus untuk hari Sabtu dan Ahad yang libur, maka kita adakan sholat subuh di masjid berjamaah. Tuliskan. Sudah begitu dituliskan, jangan mikirin siapa yang ke masjid. Yang harus Anda ketahui, setiap orang ke masjid yang karena surat Anda dituliskan, maka Anda mendapat bagian dari pahalanya.